Oke, baik. Selamat malam, teman-teman. Kita berjumpa kembali di pertemuan kita yang ketiga di Analisis 1. Hari ini topik yang kita bahas tentang menghitung dan membuat diagram gaya dalam, balok sederhana dan majemuk. Pertemuan materi kita lebih kita tekankan kepada persamaan gaya dalam, bidang ya, gaya dalam. Di sini dengan saya sendiri Gianata Muntes, TMT. Hari ini kita coba memaparkan materinya. Nah, pendahuluannya yang pertama yang perlu kita pahami adalah bagaimana atau pengertian tentang gaya dalam. Ya. Jadi gaya dalam itu gaya yang bekerja akibat daripada beban yang kita berikan dalam suatu struktur, maka akan ada reaksi yang akan terjadi di dalam struktur balok atau batang yang kita akan tinjau. Nah, di sini ada gambar A dan B dengan dua jenis orang yang ada dengan berat tertentu ya, dengan memegang satu beban. Di sini ada dua orang yang mempunyai bentuk tubuh yang berbeda dengan yang A, gambar A dengan pendek dan kecil dan B tinggi besar. Nah, jika keduanya membawa beban yang sama besar dengan P 5 kg, maka kedua tangan orang tersebut akan tertegang atau mengalami adanya tegangan. Nah, untuk A yang kecil pendek dalam membawa beban P tersebut, urat-urat yang akan tertegang dan menonjol keluar. Nah, sedangkan pada balok orang B, hal ini tidak terjadi karena dia tinggi besar. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kasus A, uratnya sampai menonjol keluar karena ada gaya dalam akibat beban P 5 kg. Ya. Nah, beban tersebut ditambahkan terus ya, pada suatu saat, nah si A tidak mampu lagi untuk membawa beban tersebut. Sedangkan demikian juga untuk yang B, ya, beban maksimum A lebih kecil daripada beban B karena ukuran diameter A lebih kecil dari ukuran diameter B. Jadi kapasitas daripada bahan dengan dimensi tertentu lebih besar dengan lebih kecil, pastinya lebih besar dimensinya akan mampu menahan beban yang lebih besar. Ya. Jadi ini udah biasa umum kita pahami. Nah, yang kemudian 3.2 macam-macam gaya dalam yang kita pahami seperti ini. Apabila ada reaksi P1 dalam satu batang AB dengan panjang bentang L, maka di sini ada sendi dan roll untuk peletakannya, di mana di sini bekerja gaya P1 vertikal dan gaya P horizontal ya. Di mana apabila dia satuannya itu sendi, maka di sini ada dua gaya RA dan RHA yang bekerja. Sedangkan untuk yang di seberangnya yang roll hanya bekerja gaya vertikal RB ya. Nah, suatu balok di atas dua tumpuan ini, maka balok akan menderita beberapa gaya dalam. Yang pertama, balok tersebut menderita gaya tekan karena mendapat beban HA sama dengan P ya. Jadi horizontal. HA sama dengan P. Dan kiri dan dari kanan, dari kiri dan dari kanan ya. Nah, dibilang sebesar P. Balok yang menerima gaya yang searah dengan suhu baloknya atau batangnya, maka akan menderita beban gaya dalam yang disebut dengan gaya normal atau dinotasi dengan N. Jadi gaya yang bekerja di horizontal gaya batang disebut dengan gaya normal atau diberi dengan notasi N. Nah, berikut yang kedua, balok tersebut menderita juga gaya lintang ya, akibat reaksi perletakan. Gaya lintang itu adalah gaya vertikal yang terjadi. Nah, balok yang menerima gaya tegak lurus dengan sumbu balok batang maka akan menderita beban gaya dalam disebut dengan gaya lintang yang biasa diberi notifikasinya atau notasinya adalah D. Jadi ini D. Dan yang kemudian yang ketiga biasanya gaya dalam macam-macam. Yang ketiga adalah balok di mana menderita beban lentur yang menyebabkan balok berubah bentuk melentur. Gaya dalam yang menyebabkan balok melentur disebut dengan momen diberi notasi dengan M. Jadi ada tiga beban yang akan bekerja macam-macam. Ada beban gaya horizontal atau gaya normal, gaya lintang, dan momen. Nah, berikutnya 3.3 gaya normal. Kita lihat bahas satu persatu. Ya, gaya normal adalah gaya yang terjadi yang arahnya sejajar dengan suhu batang. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya. Jadi ada N ada yang menjauhi atau bergerak dari kiri ke kanan dan ini ke kanan ke kiri ya. Kalau kita misalkan kita belah atau kita buat potongan,
maka arah N ini akan ditahan dengan arah N yang sebelah kanan, arah N yang sebelah kiri ini yang tengah ya akan ditahan dengan arah N yang sebelah kanannya. Nah, jika kita mengadakan potongan di titik T, maka di sini diketahui bahwa harus ada gaya yang menarik ujung kanan bagian kiri ke arah kanan sebesar N ya. Kita tinjau yang ini berarti karena akibat gaya N yang sebelah kiri akan ada gaya N sebelah kanan, dan dari ujung kiri bagian kanan ditarik gaya ke kiri N ya. Jadi akan ada gaya ke kiri untuk yang sisi sebelah kanan, dan ada gaya arah ke kanan secara sebesar N juga. Nah, gaya tersebut adalah bekerja secara sentris berhimpit pada sumbu batangnya. Jadi ini kita perlu pahami. Nah, di mana perjanjian tanda dalam gaya normal, di mana gaya menarik balok, maka tandanya positif, artinya dia meninggalkan daripada titik tinjauan, ya seperti ini, ya saling menarik, ya, ini positif gaya tarik, sedangkan gaya arah menekan balok, maka tanda gaya normal negatif, ya jadi dia saling bertemu, ya di satu titiknya ini negatif. Jadi kita jangan lupa untuk tanda permisalan kita, ya untuk tinjauan daripada gaya normal ini. Ya. Kemudian kita ada gaya geser, gaya lintang. Ya, teman-teman di sini misalkan saya punya ada perletakan balok menerus dengan bentangan AB, kemudian di sini ada beban P1, P2, di mana di sini ada T2, T1 sebagai potongan kita. Maka di sini akan ada gaya gaya geser, gaya lintang yang bekerja ya sebesar T2 di sini. Ya, di sini ada di potongan T2 ini ada Q1, ada Q minus ya. Dan di sini ada Q positif yang arahnya ke bawah, ini ke positif. Jadi ini untuk permisalan aja. Nah, jika kita mengadakan potongan melintang di titik T1, maka resultan gaya pada bagian batang yang kiri, kita lihat sisi kiri, maka Q sama dengan 0, maka 1 sama dengan A, 1 satuan A. Berarti sama dengan A, ya. A ini akar atas dikurang dengan P1 ya. Ini sama dengan 0. Jadi A dikurang dengan P1 sama dengan 0. Bekerja ke atas melalui titik ini ya. Titik tengahnya. Nah, resultan gaya pada bagian batang kanan, yang kanan berarti P2 yang kanan di samping T1 berarti dia P2 dikurang B sama dengan 0 juga sama. Bekerja arahnya ke bawah. Nah, jika kita pelajari tampang T1, ya tampang T1 misalkan kita pengen lihat, maka tampang yang kiri akan bergerak ke atas, tampang yang kiri akan bergerak ke atas, dan kemudian tampang yang kanan akan bergerak ke bawah ya. Jadi ada satu sisi yang akan terseratnya akan naik ke atas dan ada yang ke bawah. Nah, tampang kanan akan bergerak ke bawah oleh gaya yang ke atas Q ya. Kedua tampang bergeser satu dengan yang lain. Jadi kecenderungannya akan seperti ini ya. Jadi untuk memahaminya intinya bahwa perjanjian tanda kita untuk gaya lintang, jadi arah kiri arahnya ke atas, arah kanan arahnya ke bawah, dia nilainya positif ya. Nah, tapi kalau misalkan dia arah yang saling menutupnya arah ke bawah dan ini ke atas, dia negatif ya. Nah, jika potongan melintang bagian kiri bergeser ke atas dan bagian kanan bergeser ke bawah, maka bidang gesernya positif. Sedangkan untuk yang potongan melintang bagian kirinya misalkan ke bawah, maka bagian kanan bergeser ke atas, itu nilainya negatif. Jadi ingat aja yang arahnya ke atas pertama, penutupnya di bawah itu positif, yang ke bawah ke atas dia negatif. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya diketahui di sini beban merata AB dengan peletakan sendi roll dengan panjang L, dengan di sini ada bekerja beban merata Q ton per meter lari dan beban titik di tengah bentang P T ya. Jadi di sini ada sendi, berarti di sini ada RA dan di sini ada RB. Nah, bila balok AB terletak dalam suatu tumpuan menerima gaya yang tegak lurus sumbu batang, maka gaya tersebut adalah RA dan RB ya, dan P pastinya, dan Q juga harusnya ya.
terbagi merata gaya lintang di balok AB. Nah, apabila balok AB dipotong di titik I ya, kemudian kita tinjau kiri potongan, kita tinggal kiri potongannya, maka gaya lintang yang terjadi, nah kalau misal kita slice gitu ya, kemudian kita lihat sisi yang sebelah kirinya, berarti di sini ada RA yang bekerja di sendi, kemudian ada beban Q ya, karena di sini beban Q saja dan P-nya itu di seberangnya, maka kita akan tahu di sini nilai QX-nya ya. QX misalkan dia sejarak X ya untuk tinjauan terhadap I-nya, maka di sini ada berapa Q beratnya atau beban titik daripada Q beban merata Q ton meter lari. Nah, rumusnya bisa kita masukkan Q X1 sama dengan Q dikali X1 ya. Q X1 dikali dengan Q X1 ya. Ini X1-nya. Nah, kemudian dx berarti dx-nya untuk jarak ininya berarti dx-nya sama dengan RA dikurang QX1. RA dikurang QX1 ya, dx-nya. Ya. Maka RA dikurang QX1-nya, jaraknya ini dikali dengan Q dikali dengan X1-nya ya, yang di tengah bentangnya ini. Nah, apabila dia berada balok AB dipotong lagi satu-satunya tadi, kemudian ditinjau di kanannya, yang kanan ini, maka gaya lintangnya akan menjadi di sini berarti QX2 ya, ini kita ada QX2 yang sebesar daripada X2 di sebelah kanannya, ya, X2-nya sebelah kanan ini. Nah, kemudian di sini ada beban P, ada beban Q. Maka di sini QX2 sama dengan Q dikali X2 ya untuk beban Q ini. Terus kalau kita mau lihat secara keseluruhan untuk beban ini kita compare terhadap RB, maka DX sama dengan minus karena jaraknya dia RB itu ke atas ya. Minus RB kita karena dia yang sebelah kanan tadi kita asumsi positif, ini yang ini sebelah kirinya dia negatif ya. Untuk acuan ininya ya. Berarti DX sama dengan minus RB ditambah dengan QX kuadrat ya, ditambah dengan P. Jadi yang dia ke atas itu negatif, yang ke bawah dia positif ya. Sorry tadi. Berarti minus RB sama dengan RB plus Q dikali dengan X2, jarak keseluruhannya Q dikali X2-nya ditambah dengan P-nya. Jadi nanti ketahuan apakah RB terhadap P dan Q itu sama dengan 0. Kemudian kita juga ada pelajaran yang ke G3.4 gaya momen lentur. Di sini kita pahami bahwa pada saat beban yang terjadi maka akan ada lentur atau displacement yang terjadi ya. Di sini akan ada momen ujungnya, momen di A dan momen di B, di mana kalau kita lihat posisi di apa namanya kita buat potongan di sini, maka cenderung daripada yang arah mendatar, misalkan di sini ada momen yang terjadi di T. Nah, balok lurus AB dilentur oleh momen M yang bekerja di ujung kedua ujung AB, dan ini seperti tergambar. Untuk memenuhi syarat keseimbangan tentu saja kedua momen harus sama besar serta arah kerjanya berlawanan. Kalau kita lihat tampang T menerima momen lentur luar sebesar M dan menahannya, maka menghasilkan momen lentur dalam. Jadi ini momen lentur dalam dari gaya maksudnya bahannya supaya tetap dalam keadaan seimbang. Nah, perjanjian tanda kita di sini momen lentur positif jika balok melengkung ke arah bawah. Jadi kalau misalkan saya ada beban, kemudian dia displacement arah bawah, sisi bawahnya mengalami tarik, sisi atasnya tekan. Jadi momennya akan seperti ini. Jadi arah positif ya, arah berlawanan jalur jam, yang melawannya arah negatif. Nah, sedangkan untuk momen lentur negatif, maka balok melengkung ke atas ya, cenderung melengkung seperti ini, maka momennya akan seperti ini ya, akan berlawanan, nilainya negatif ya, bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat contohnya teman-teman ya. Yang pertama contoh apa namanya, kita menghitung momennya ya. Contohnya diketahui sama di sini ada beban merata AB ya dengan Q ton meter.
Kemudian di sini jaraknya L dengan sendi dan roll. Momen adalah perkalian antara gaya dan jarak ya. Jadi kita perlu perhatikan bahwa momen itu adalah perkalian antara gaya dan jarak ya. Nah, apabila balok AB dipotong di potongan II ya, kemudian kita tinjau di kiri potongan, maka momen yang terjadi kita definisikan dulu di sini ya, arah ke sebelah kirinya. Berarti di sini ada RA yang bekerja, terus jaraknya terhadap I itu X1, kemudian untuk beban terpusatnya adalah menjadi QX ya. Maka X1 sama dengan Q dikali X1, Q dikali X1, maka MX ya, momen terhadap X-nya ya. Berarti di sini ada RA dikali dengan X1-nya, sejarak I-nya, dikurang, karena dia positif, kalau terhadap I1 positif ya, dikurang, berarti kita yang dikurang dengan Q-nya. Q-nya berarti kurang ya. Q-nya kurang ya, terhadap ini kurang. Jadi ini positif, ini negatif. Dikurang QX1, QX1-nya ini dikali dengan setengah kali X1 ya. Setengah Q-nya, QX-nya dikurang dengan setengah kali X1. Jaraknya ya, setengah X1-nya. Ya, QX1-nya QX-nya ini ya, dikali dengan setengah dari X1-nya. Maka sama dengan RA dikali X1 dikurang Q kali X1, karena QX-nya QX1 sama dengan Q dikali jaraknya X1, berarti Q dikali X1 dikali setengah kali X1. Maka rumusnya menjadi RA kali X1 setengah Q kali X1 kuadrat. Nah, jadi ini perlu dipahami bagaimana penguraiannya. Kemudian apabila ditinjau dari potongan AB di sebelah kanan, maka momennya akan menjadi, berarti di sini jaraknya terhadap I ke RB X2, maka QX2 sama dengan QX2, MX-nya berarti RB tinjauan kita asumsi di sini dia arah positifnya ke sini ya, arah negatif ke sini, arah positif ke sana. Ini terhadap I harus berarti RB kali X2, RB dikali X2 dikurang X2 dikali setengah X2 ya. Jadi RB dikali dengan X2 dikurang Q kali X2 dikali setengah X2 ya. RB dikali X2 kurang setengah QX2. Nah, hati-hati dengan tandanya aja ya. Jadi ini kalau misalkan tinjauan kita momen MX-nya dari sebelah sini ya, berarti dia yang asumsi misalkan RB-nya positif, berarti yang ininya negatif ya. Oke, ini seperti itu. Nah, kita lihat contohnya teman-teman, contoh aplikasinya untuk menghitung gaya dalam ini. Yang pertama, misalkan kita ada punya balok di atas dua peletakan tumpuan ya, dengan beban terpusat. Misalkan saya punya AB, kemudian di sini beban P bekerja di 0,5 L, 0,5 dengan jarak L. Maka di sini yang pertama kita cari dulu nilai sigma momen ya, dengan rumus kesetimbangan sigma momen 0, sigma V 0, sigma H 0. Nah, dari sigma B dulu kita cari, sigma B sama dengan 0, berarti kita mencari RA. RA dikali L, RA-nya ya, RA dikali dengan jaraknya L dikurang P dikali setengah L minus ya, karena terhadap B yang ini positif, yang ini negatif, maka sama dengan 0, RA sama dengan 0,5, PL per L sama dengan 0,5 P. Nah, kita cek sigma momen di A sama dengan 0, sigma momen di A berarti A-nya 0, berarti RBV-nya kita cari, RB-nya, RB dikali dengan L jaraknya, dikurang dengan 0,5 L dikali dengan P sama dengan 0. RB-nya sama juga 0,5. Dan ini simetris ya. Harusnya nilai RA, RB sama dengan 0,5 P. Nah, kita cek sigma V sama dengan 0, berarti RA ditambah RBP sama dengan P. RA tambah RB sama dengan P. Maka 0,5 P ditambah 0,5 P sama dengan PP sama dengan P. Ini sama dengan itu. Oke. Nah, kita lihat dulu untuk yang
momen di titik C-nya, misalkan di sini titik C, berarti MC-nya sama dengan RA dikali dengan 0,5-nya, setengahnya. Berarti RA-nya sama dengan 0,5 P dikali 0,5 L sama dengan 0,25 P. Nah, cara penggambarannya berarti yang pertama D tadi kita asumsi lintang ya, gaya lintangnya. Gaya lintang kita berapa? 0,5 P, berarti di sini ada nilainya positif. Kalau positif berarti dia naik ke atas, kemudian turun ya. Positif, terus kemudian di sini turun lagi, terus kemudian naik dia 0,5 P. Sedangkan MC dia positif, berarti dia di bawah 0,25 P, tinggal kita tarik garis ya, seperti ini. Nah, kemudian kita contohkan dengan ada nilainya, P-nya misalnya 500 begitu ya. Terus di sini ada 5, di sini berarti dia 2,5 untuk jaraknya, di sini 500 P-nya. Maka dengan rumus kita tadi ya, berarti dia dengan cara yang sama, sigma momen B0 ya, tinggal kita masukkan angkanya, RA dikali 5, RA-nya dikali 5 ya, dikurang dengan 500 dikali 2,5-nya terhadap terhadap B-nya ya. Jadi ini terhadap ini ya, RA terhadap B-nya, karena sigma momen B sama dengan 250 ya. 5 RA dikurang 1250. 1250 bagi 5, 250. Sigma momen A sama juga kita cari yang sama, berarti RBP dikali 5, RBP dikali dengan 5 ya terhadap A, kurang 500 positif ya, negatif ya, negatif terhadap ini ya, ini positif ke sana, ini negatif. Untuk RBP-nya positif ya, kalau misalnya sana positif berarti negatif, ini kalau misalkan kita asumsi negatif, di sini positif, sama aja ya, nilainya juga nanti negatif positif ya. RAB kali 5, 500 kali 25, jadi RB-nya 250 kg. Sigma V0 RAB, kita cek sigma 0 V0, RA ditambah RB sama dengan P, 250 tambah 250 sama 500 ya, oke ya. Jadi ini udah oke. Nah, bagaimana dengan momen di titik C, RA, berarti RA-nya terhadap setengahnya kali 2,5, 625 kg meter. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Seperti kita tahu, RA-nya naik ke atas ya. RA naik ke atas 250, turun 250, turun lagi dia, turun lagi min 250, terus naik ke atas lagi jadi 500, turun naik ke atas jadi 250. Terus MC-nya 625, kita tuliskan aja 625 ya. Nah, ini udah posisinya di bawah, positif ya nilainya. Nah, ini untuk yang untuk mencari beban titik ya tadi. Nah, bagaimana kita menggambarkan untuk beda tadi kan dia 2,5 ini yang 2,3 ya, tergantung ini aja ya. Jadi tinggal kita cek berapa nilai RA-nya, RA-nya 300 misalnya, RB-nya 200, cek RAB tambah RBPP-nya sama 500. Nah, cara menggambarnya gampang. RA-nya berapa? 300, berarti naik 300. Terus kita tarik ke kanan, turun 300 ya. Terus RB-nya 200, berarti minus ya. 200 minus, terus turun naik ke atas lagi ya, 500. Jadinya ya 200-nya itu berarti ini dari 200, 500 ya, terus naiknya 200. Ini 600 RB kali 3, MCRA-nya sama dengan 300 kali 2, 600. Kalau kita tinjau MC-nya dari RB-nya 300 kali dengan 200, 600 sama ya, 600. Ini untuk kita tinjau dengan berbagai macam perbedaan daripada letak posisinya, letak L-nya, RP-nya. Bagaimana dengan beban merata? Nah, beban merata, nah kita tahu ya, beban merata AB seperti ini dengan beban bekerja W sejarak X, biasanya kita kasih variabelnya ini jarak L. Ya, kita pengen tahu sepanjang bentangan ini terhadap X-nya. Ya, berarti di sini ada RA, RB ya. Berarti ini X dalam tentu untuk bilangan tertentu ya, terhadap X ini sama dengan L, kita pengen tahu seperti apa. Ya.
Nah, kita cek pertama sigma momen di B 0 sama ya. Jadi RAP-nya positif, RA-nya positif kalikan dengan L-nya dikurang W dikali L, W dikali dengan L itu beban meratanya dikali dengan setengah 0,5 posisinya di setengah sama dengan 0 ya. Jadi RA sama dengan 0,5 WL kuadrat per L sama dengan 0,5 WL. Sigma momen A sama dengan 0, tinjauan kita berarti di B, berarti RB kali L dikurang WL dikali 0,5 L sama dengan 0, maka RB-nya sama dengan 0,5 WL. Ya. Jadi kita cek di sini untuk MX-nya sama dengan RA dikali dengan X, RA-nya dikali dengan X-nya tertentu ya, dikurang W dikali dengan X tertentu juga ya. Kemudian kita dikali 0,5 X-nya ya. Sama dengan 0,5 WLX dikurang 0,5 WX kuadrat. Nah, determinan daripada kita buat ini MX-nya ya. Kita kita derivatifkan MX per DX sama dengan 0,5 WL min WX sama dengan DMX per DX sama dengan 0. Maka WX sama dengan 0,5 WL, maka X sama dengan 0,5 ya. Jadi X-nya berarti kita MX-nya sama dengan 0,5 WL min 0 dikali 0,5, ini L-nya kita masuk 0,5 dikurang ya dengan 0,5 W dikali dengan 0,5 X-nya pakai 0,5 dikuadratkan ya. Yang rumus ini tadi ya. Kemudian didapat 0,25 WL kuadrat dikurang 0,125 WL kuadrat sama dengan 0,125 WL kuadrat. Nah, ini ketemu 1/8 WL kuadrat atau 1/8 QL kuadrat yang biasa kita pahami ya. Nah, DX sama dengan untuk lintang, DX-nya berarti RA dikurang WX. Jadi RA dikurang W terhadap X ya. X-nya 0,5 tadi, maka 0,5 WL 0,5 WL dikurang 0 W kali 0,5 W dikali 0,5 X-nya sama dengan 0,5 WL dikurang 0,5 sama dengan 0. Ya, jadi ini untuk menjabarkan rumus yang ini tadi ya. Momen MX sama dengan 1/8 GL kuadrat itu dari mana ya. Nah, apabila kita contohkan misalkan gaya bidang momen gaya lintang W-nya 1000 kg ya, di 1000 ini jaraknya 5 terhadap X misalkan RA-nya RBP sorry RB X-nya 2,5 ya, maka kita masukin angka sigma momen B-nya 0, maka di sini RA dikali 5 dikurang W dikali 5 ya, W-nya 5 W kali 5, jadi W-nya ini kali 5 dikali 2,5 jaraknya 2,5 dapat RA-nya 2500. Begitu juga dengan sigma momen A ya, RB dikali 5 ya, RB dikali 5 min W kali 5 ya, W kali 5 kali 2,5 RB-nya dapat 2500. Nah, sigma V sama dengan 0, RA ditambah RB sama dengan W dikali 5 ya. Berarti 2500 tambah 2500 kali 1000 kali 5, 5000 sama dengan 5000 sama dengan oke. Nah, kita cek MX-nya ya. Jadi kita cek MX ini ya. MX sama dengan RA dikali dengan X ya, dikurang dengan WX dikali 0,5 X tadi kan sudah kita hitung sama dengan 2500 X dikurang 0,5 1000 kali X kuadrat. Nah, derivatif derivatif MX per DX berarti 2500 kurang 1000 X ya, DMX per DX sama dengan 0. Berarti 1000 X sama dengan 2500 X sama dengan 2,5 M. Jadi momen maksimumnya ada di 2,5 ya, di sini benar ya. Berarti 2500 dikali kita masukin rumus yang ini 2500 kali 2,5 0,5 kali ini yang ini tadi ya 0,5 WX kali 0,5 X ya. Berarti di sini 2500 kali 2,5 ya. Kemudian 0,5 kalikan 1000 dikali dengan 2,5 kuadrat ya, jadi kurang lebih 3125 kg meter. Posisi tengah positif. Kalau menggambarkan yang ini 2500 arah ke atas karena beban merata ya. Sini 250, 2500 juga. Oke, saya rasa cukup sekian teman-teman bagaimana kita menghitung gaya dalam
mungkin bisa diulangi lagi untuk apa namanya poin-poin materi pembelajaran hari ini. Saya cukupkan sekian. Selamat malam. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.